Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk itu dengan sifat qudrah dan sifat iradahnya. Bukan keberadaan Allah menjadi sebab akan keberadaan alam. Bukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Kita awali dengan ihda suratul Fatihah, menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah kepada nabi kita, para anbiya, para rasul dan seterusnya seperti yang biasa kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah apa yang kita niatkan pada malam hari ini ketika kita melakukan amal kebaikan yang berupa ngaji ini diiringi ridha serta berbuah pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita kembali bisa mengkaji kitab yang insya Allah penuh barokah ini, mengkaji ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, ilmu yang membahas tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, sebuah kitab yang tidak hanya dipelajari di Indonesia tetapi juga dipelajari di berbagai lembaga pendidikan di belahan penjuru dunia, di berbagai belahan penjuru dunia, yaitu kitab Jauharah At-Tauhid. Ini adalah pertemuan ke-17. Kita telah sampai pada bait nazam ke-27. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi
وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت قال المؤلف رحمه الله وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت وقدرة. Dan salah satu sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap orang yang sudah balik dan berakal adalah qudrah, iradatun, kemudian sifat iradah, wa ghayarat. Sifat qudrah dan iradah ini berbeda, ghayarat berbeda. Amron dengan perintah, qudrah dan iradah ya, atau iradah ya, kalau yang dimaksud wa ghayarat dan iradah itu ghayarat berbeda. Wa ghayarat dan sifat iradah itu berbeda. Amron dengan perintah, wa ilman dan sifat mengetahui, waridha dan sifat ridha Allah, kama thabat sebagaimana hal itu telah tetap di dalam nas syariat Al-Quran dan hadis serta al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil aqli. Salah satu sifatu ma'nan, salah satu sifat ma'ani yang wajib bagi Allah secara akal, yang pasti Allah bersifat dengannya secara logika adalah sifatul qudrah, bahwa Allah maha kuasa. Sifat qudrah adalah sifatun lahu qaimatun bidzatihi, sifat yang tetap pada zat Allah, azaliyatun yang tidak memiliki permulaan, yujidullahu biha kulla mumkinin, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan segala sesuatu yang mungkin ada, wa yu'dimuhu dan meniadakan segala sesuatu yang secara akal mungkin tiada, ala hasabi ma aradahu, ala hasabi ma arada subhanahu azalan, sesuai dengan apa yang dia kehendaki pada azal, sesuai dengan apa yang dia kehendaki azalan pada azal. Jadi segala sesuatu yang mungkin akli, segala sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada secara akal, yaitu makhluk, itu ada dengan qudrah Allah subhanahu wa ta'ala, ada dengan sifat kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang azali dan abadi. Sifat qudrah itu azaliyah abadiyah, ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, tidak berawal dan tidak berakhir, tidak bermula dan tidak punah, tidak pernah akan berakhir. Nah, dalil aqli atas sifatul qudrah, dalil secara akal bahwa Allah bersifat dengan sifat qudrah, banyak sekali ya, dalil-dalil aqli yang dikemukakan oleh para ulama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat maha kuasa, itu banyak sekali. Di antaranya, salah satunya, para ulama mengatakan bahwa lamma thabata iftiqarul hawadithi fil wujudi ila mujidin sani'in, ketika telah tetap, lamma thabata iftiqarul hawadithi fil wujud ila mujidin sani'in, ketika telah tetap secara akal, ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, ketika telah tetap secara akal bahwa
adanya alam ini, adanya makhluk ini membutuhkan kepada mujid yang mengadakannya, soni' yang menciptakannya, wajaba kaunu hadzal soni'i qadiran muridan. Ya, ketika telah tetap secara akal bahwa alam ini tidak mungkin ada begitu saja, tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan dan mengadakannya, ketika telah tetap bahwa alam semesta ini, makhluk seluruhnya pasti diciptakan oleh pencipta, tidak mungkin ada begitu saja, maka wajib secara akal kita bisa menyimpulkan secara logika bahwa sang pencipta itu pasti qadir murid, pasti memiliki sifat qudrah dan pasti memiliki sifat iradah, pasti maha kuasa dan pasti maha berkehendak. Kenapa? Li'annahu law lam yakun kadzalika lakana huwa yujibu haditsan bidzatihi. Seandainya sang pencipta alam semesta ini bukanlah murid, bukanlah qadir, tidak memiliki sifat qudrah, tidak maha kuasa, tidak maha berkehendak, maka itu artinya lakana huwa yujibu haditsan bidzatihi. Maka keberadaannya itu secara otomatis mewajibkan adanya alam, mewajibkan adanya alam. Berarti Allah menjadi sebab atau illah, adanya Allah menjadi sebab atau illah terhadap adanya alam. Nah, ini tidak masuk akal, batil. Ini adalah pemikiran yang batil. Kenapa? Kenapa batil? Karena kalau seandainya Allah adalah sebab atau illah, ya, seandainya Allah adalah sebab atau illah, dikatakan di dalam salah satu syarah Jauharut Tauhid, seandainya Allah Subhanahu wa taala adalah illah atau sebab, ini pemikiran yang batil. Wa bayanu fasadi qaulihim hadza, untuk menjelaskan bahwa hal ini batil, hal ini rusak, pemikiran yang tidak sesuai dengan akal, tidak logik, tidak sesuai dengan akal sehat kita. Annahu imma an yaqulu bi anna as-sani'a kana fil azal wa lam yujad al-hadithu, atau anna hadzal haditha wujida fil azal. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah sebab adanya alam atau illah terhadap adanya alam. Jadi mungkin perlu sebelum saya lanjutkan, sebab itu apa? Sabab itu apa? Illah itu apa? Sabab itu didefinisikan sebagai hadithun yutawassalu bihi ila hadithin akhar wa qad yatakhallafu anhu musabbabuhu. Sabab itu adalah sesuatu yang memiliki permulaan, yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang lain yang juga memiliki permulaan. Waqad yatakhallafu anhu musabbabuhu, dan akibat dari sebab itu kadang terjadi, kadang tidak. Itu sebab. Contohnya apa? Obat itu adalah sebab kesembuhan. Obat adalah sesuatu yang memiliki permulaan, kemudian akibat yang ditimbulkan oleh obat itu adalah kesembuhan. Waqad yatakhallafu anhu musabbabuhu, dan musabbab dari sebab yang berupa obat itu kadang terjadi, kadang tidak. Akibat dari sebab yang berupa obat, yaitu kesembuhan, sebabnya adalah obat, akibatnya adalah kesembuhan. Orang yang sakit minum obat itu pasti sembuh apa tidak? Belum tentu sembuh. Makanya dikatakan bahwa sebab itu kadang mengakibatkan akibat, terkadang tidak. Jika sebuah sebab itu muncul, jika sebuah sebab itu terjadi, kadang akibat
dari sebab itu terjadi, terkadang sebabnya saja yang terjadi tetapi akibatnya tidak terjadi. Ya, seperti itu tadi, orang yang sakit kemudian minum obat. Obat adalah sebab. Kesembuhan adalah akibat. Orang yang minum obat belum tentu sembuh, belum tentu terjadi kesembuhan. Tetapi terkadang juga terjadi kesembuhan. Yaitu sebab dan musabbab atau sebab dan akibat. Nah, ada lagi istilah illah dan ma'lul. Apa? Illah dan ma'lul. Illah dan ma'lul. Illah itu artinya ma yujadul ma'lulu biwujudihi wa yu'adamu bi'adamihi. Illah itu adalah sesuatu yang adanya itu meniscayakan adanya ma'lul, dan ketiadaannya itu meniscayakan ketiadaan ma'lul. Jadi illah dengan ma'lul itu selalu kalau illah ada berarti ma'lul juga ada. Kalau illah tiada berarti ma'lul juga tiada. Bedanya dengan sebab apa? Kalau sebab ada bisa jadi menyebabkan akibat, bisa jadi tidak menghasilkan akibat. Tetapi kalau illah dengan ma'lul, kalau illah ada maka ma'lul ada. Kalau illah tiada, maka ma'lul tiada. Contohnya seperti apa? Ini kebetulan saya tidak bawa akik tadi ya, tidak pakai akik. Biasanya pakai akik. Ini tadi kelupaan. Nah, contoh dari illah dan ma'lul itu ada apabila dikatakan bahwa gerakan jari, gerakan telapak tangan yang di dalamnya ada akik, yang di dalamnya ada cincin, yang dikenakan pada salah satu jari itu cincin atau akik, akan meniscayakan terjadinya gerakan akik yang ada di salah satu jari itu. Gerakan jari itu adalah illah, sedangkan gerakan akik yang terjadi akibat gerakan jari itu disebut ma'lul. Kalau jarinya bergerak, otomatis cincin yang ada di salah satu jari itu juga bergerak. Ada nggak orang yang pakai cincin kemudian jarinya bergerak, cincinnya tidak bergerak? Kalau jarinya bergerak, cincin yang ada di jari pasti bergerak. Nah, ini disebut illah dan ma'lul. Ya, kalau obat dengan sembuh tadi disebut apa? Sabab dan musabbab atau sebab dan akibat. Nah, tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu sebab terjadinya alam. Tidak boleh kita mengatakan Allah adalah sebab terjadinya alam. Karena kalau dikatakan bahwa Allah adalah sebab terjadinya alam, maka Allah ada kemudian menghasilkan keberadaan alam. Bukan Allah menciptakan alam dengan sifat kudrah dan iradahnya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Perkataan Allah adalah sebab terjadinya alam itu ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Karena kalau seperti itu, kalau dikatakan bahwa Allah adalah sebab adanya alam, itu artinya menafikan penciptaan Allah terhadap alam dengan sifat kudrah dan iradahnya. Berarti Allah ada kemudian menghasilkan keberadaan alam, kan begitu? Padahal kita meyakini bahwa Allah menciptakan alam dengan sifat kudrah dan iradahnya. Paham ya? Makanya tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah adalah sebab atau illah terhadap terjadinya atau terhadap keberadaan alam semesta. Jadi kita yakin bahwa Allah menciptakan alam semesta itu dengan sifat qudrah dan sifat iradahnya. Nah, kita lanjutkan tadi yang disampaikan di dalam salah satu syarah Jauhar at-Tauhid. Setelah kita mengetahui definisi mengenai sebab, as-sabab, kemudian definisi mengenai al-illah, kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa tidak boleh dikatakan bahwa Allah adalah sebab terjadinya alam. Juga tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah adalah illah akan keberadaan alam. Setelah kita tahu itu semuanya,
Maka perlu kami bacakan di sini, faqad za'amatil falasifatu, ya, sebagian ahli filsafat mendakwa, mengklaim anna wujudahu sabab wa illah tammah liwujudil musabbabi wal ma'luli wa annahu la ikhtiyara lihadha as-sani'i wa la qudrata fi wujudi syai'in min hadzal 'alam. Sebagian ahli filsafat menyebarkan propaganda, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kata sebagian dari mereka bahwa Allah adalah illah dan sebab akan adanya musabbab dan ma'lul, yaitu alam semesta. Dan mereka juga mengatakan bahwa pencipta alam ini itu la ikhtiyara wala qudrata lahu. Pencipta alam ini tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki sifat maha kuasa. Pokoknya Allah ada, kemudian otomatis alam ini ada. Itu sebab dan akibat. Keberadaan Allah adalah sebab, kemudian keberadaan alam adalah akibat yang ditimbulkan. Itu artinya kan menafikan sifat qudrah dan sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayanu fasadi qawlihim hadha, untuk menjelaskan kerusakan pemikiran mereka ini, kesesatan pemikiran mereka ini, annahu imma an yaqulu, bahwa ketika dikatakan seperti itu, imma an yaqulu, akibatnya adalah ada kalanya mereka kemudian mengatakan bi anna as-sani'a kana fil azal wa lam yujadil hadithu, bahwa sang pencipta itu ada pada azal, sang pencipta itu azali, tidak memiliki permulaan dan belum ada makhluk. Pada azal belum ada makhluk. Au anna hadzal haditha wujida fil azal, atau makhluk ini ada pada azal bersama Allah. Allah dengan makhluk sama-sama tidak memiliki permulaan. Jadi perkataan mereka bahwa sang pencipta itu tidak memiliki sifat qudrah, tidak memiliki sifat iradah, dan bahwa Allah adalah sebab terjadinya alam, illah terhadap keberadaan alam. Imma an yaqulu, ada kalanya mereka akan mengatakan, kalau memang seperti itu, berarti Allah ada pada azal, sedangkan makhluk, sedangkan alam ini hadits, ya, memiliki permulaan. Atau mereka akan mengatakan apa? Allah dan makhluk, Allah dan alam itu sama-sama azali, sama-sama tidak memiliki permulaan. Wa yalzamu 'alal awwali, lanjutannya, wa yalzamu 'alal awwali at-takhallufu wa an yasihha fil 'illati at-tammati ta'akhurul ma'luli anha. Jika dikatakan bahwa Allah ada tanpa permulaan, sedangkan alam ini ada dengan permulaan, itu artinya apa? Terjadi takhalluf. Ya. Kan kalau illah dengan ma'lul itu, ketika illah ada otomatis ma'lul ada. Nah, ketika dikatakan bahwa Allah ada tanpa permulaan, sedangkan alam ini ada dengan permulaan, itu terjadi takhalluf. Berarti pada azal alam ini belum ada. Berarti yang mereka katakan sebagai illah, yaitu sang pencipta, ketika dia ada, maka tidak meniscayakan keberadaan alam ini. Dan alam ini tidak muncul ketika munculnya Allah pada azal. Ya, ini perkataan mereka, ya, tidak boleh kita katakan. Lanjut. Wa an la yujada hadzal 'alamu aslan wa dzalika batilun daruratan. Dan jika begitu, maka alam ini berarti tidak akan ada selamanya. Jadi ketika Allah ada, dan Allah itu adalah illah, pada azal sudah ada,
Sementara alam itu pada azal belum ada, maka tidak akan pernah ada. Karena dikatakan bahwa ketika illah itu ada, pasti terjadi ma'lul. Allah illah, alam ini ma'lul. Allah sabab, alam ini adalah musabbab atau akibat. Ketika Allah sudah ada pada azal dan alam ini belum ada pada azal, ya tidak akan pernah ada selamanya. Alam ini tidak akan pernah ada selamanya. Nah, buktinya alam ada. Berarti pemikiran seperti itu tadi yang dikatakan oleh sebagian dari ahli filsafat ini adalah batil, pemikiran yang batil. Wa yalzamu 'ala tsani an yakuna kullu haditsin masbuqan bi akhara la ila awwal wa dzalika batilun daruratan. Dan jika dikatakan bahwa apa tadi? Yang kedua tadi. Imma an yaqulu bi anna as-sani'a kana fil azal wa lam yujadil hadithu atau anna hadzal haditha wujida fil azal. Jika dikatakan bahwa alam ini ada pada azal bersama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan alam ini didahului oleh keberadaan alam sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai terjadi daur, dan ini mustahil. Terjadi daur. Ketika kita membahas sifat qidam Allah beberapa pertemuan yang lalu, kita menjelaskan mengenai daur dan tasalsul. Bukan daur ya, tasalsul. Akan terjadi apa? Tasalsul. Jadi alam yang sekarang ini didahului oleh alam sebelumnya. Alam sebelumnya didahului oleh alam sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai tidak ada ujung pangkalnya, dan ini mustahil. Dan ini mustahil. Jadi dengan demikian tidak sulit ya, tidak sulit. Intinya begini, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk itu dengan sifat qudrah dan sifat iradahnya. Bukan keberadaan Allah menjadi sebab akan keberadaan alam, bukan seperti itu. Dalil naqli atas sifat qudrah. Dalil naqli, dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qudrah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa salah satu sifatnya atau salah satu namanya adalah Al-Qadir. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa salah satu namanya adalah Al-Qadir. Al-Qadir, Al-Qadir, dua-duanya adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memiliki nama Al-Muqtadir. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, itu semuanya adalah nama-nama Allah yang menunjukkan sifat qudrah. Itu semuanya adalah asma Allah tadullu ala sifatil qudrah. Tiga-tiganya adalah nama-nama bagi Allah yang menunjukkan sifat qudrah. Dari hadis adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Asma' was Sifat, kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Awsat, dan juga diriwayatkan oleh para ulama perawi hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhana dzil qudrati wal karam." Subhana dzil qudrati wal karam. Maha suci Allah yang memiliki sifat qudrah dan memiliki sifat kemuliaan. Ijma' Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Mutawalli, Al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Ibnul Jauzi mengutip ijma' umat Islam keseluruhan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qudrah. Jadi orang yang mengingkari sifat qudrah hukumnya adalah keluar dari agama Islam.
orang yang tidak mengimani sifat kudrah, orang yang tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat kudrah, maka dia bukan orang Islam. Sudah jam berapa ini? Habis ini saya ngisi acara offline soalnya. Nggak ada yang bawa jam. Taib. Kita lanjutkan sedikit. Yang berikutnya adalah sifatul iradah. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah secara akal adalah sifat iradah. Sifat iradah ini disebut juga al-masyiah, yaitu sifatun lillahi ta'ala, sifat bagi Allah, qadimatun abadiyatun, yang tidak memiliki permulaan, yang tidak bermula, abadiyatun, yang kekal, yang tidak berakhir, qaimatun bidzatihi, yang tetap pada zatnya, qaimatun bidzatihi ay thabitatun bidzatihi, yang tetap pada zatnya. Wabiha, dan dengan sifat iradah itu, yukhassisullahul mumkinal aqliyah, Allah mentakhsis, Allah apa mentakhsis itu ya, mengkhususkan al-mumkinal aqliyah, sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada, yaitu makhluk, bi ba'dhi ma yajuzu alaihi duna ba'din wa bi waqtin duna akhar, dengan sesuatu yang ya bi ba'dhi ma yajuzu alaihi, dengan sebagian sifat yang mungkin berlaku padanya, duna ba'din, bukan dengan sifat-sifat yang lain, mengkhususkan makhluk tertentu dengan sifat tertentu, bukan dengan sifat-sifat yang lain, wa bi waqtin duna akhar, dan mengkhususkan sebagian makhluk hidup pada waktu tertentu, tidak hidup pada waktu yang lain. Itu sifat iradah. Jadi iradah dengan masyiah itu mutaradifan, sinonim ya, sama. Iradah dengan apa? Masyiah itu artinya sama. Jadi kalau sifat kudrah fungsinya adalah mengadakan dan meniadakan segala sesuatu yang mungkin secara akal ada dan tiada, sedangkan sifat iradah itu fungsinya atau wadhifahnya atau tugasnya adalah mentakhsis, mengkhususkan makhluk-makhluk tertentu dengan sifat-sifat tertentu, bukan dengan sifat-sifat yang lain, dan dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu yang lain. Kenapa kita saat ini berada di tempat ini, melakukan kegiatan ngaji seperti ini dengan jumlah sekian? Ini karena Allah menghendaki hal itu. Karena Allah menghendaki hal itu. Allah telah mengkhususkan kita melakukan hal-hal tertentu, tidak melakukan hal-hal yang lain. Kemudian kita melakukan hal-hal tertentu itu di waktu tertentu, yaitu di waktu sekarang, tidak di waktu yang lain. Kemudian kegiatan ini diikuti oleh jumlah tertentu dari sekian santri, tidak dengan jumlah yang lain. Ini semuanya yang mentakhsis, yang menghendaki hal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita hidup pada masa sekarang, tidak hidup pada masa Nabi Adam? Karena Allah menghendaki kita hidup pada masa sekarang. Nah, ini kaitannya dengan sifat iradah, sifat masyiah. Kenapa Mbak Ines misalkan sifatnya seperti itu, kok tidak bersifat dengan sifat-sifat yang lain? Karena Allah telah mentakhsis, karena Allah telah mengkhususkan Mbak Ines dengan sifat-sifat yang dimiliki, tidak dengan sifat-sifat yang lain. Ini semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masyiah Allah yang umum, ya, masyiah Allah yang umum pada setiap yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal, itu min khasais al-uluhiyah, termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang
terlaksana semua kehendaknya itu hanya Allah. Yang terlaksana semua kehendaknya, sekali lagi, pada sesuatu yang memang mungkin ada dan mungkin tiada, mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi secara akal, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekhususan Allah. Ya, kita makhluk menginginkan sesuatu, keinginan kita mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Itu makhluk. Sedangkan Allah semua kehendaknya, apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Dia kehendaki pasti tidak terjadi. Nah, tetapi ingat bahwa sifat kudrah dengan sifat iradah, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang mungkin terjadi secara akal dan mungkin tidak terjadi secara akal. Karena sifat kudrah itu tugasnya adalah mengadakan dan meniadakan. Mengadakan apa? Mengadakan sesuatu yang mungkin ada secara akal. Meniadakan apa? Meniadakan sesuatu yang mungkin tiada secara akal. Nah, sesuatu yang pasti ada, yaitu Allah dan sifatnya, itu tidak mungkin ditiadakan. Secara akal tidak mungkin tiada. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengatakan apakah Allah Maha Kuasa untuk mematikan dirinya. Karena matinya Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara akal. Adanya Allah itu adalah sesuatu yang pasti secara akal. Dia tidak mungkin tiada. Ketiadaan Allah itu adalah sesuatu yang mustahil terjadi secara akal. Dia tidak mungkin terjadi. Jadi sifat kudrah Allah itu nggak ada kaitannya dengan sesuatu yang pasti terjadi, pasti ada, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Dan sifat kudrah Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara akal. Karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara akal itu tidak mungkin diadakan. Tidak mungkin diadakan. Sementara fungsi sifat kudrah adalah mengadakan dan meniadakan sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Sesuatu yang pasti ada tidak bisa ditiadakan secara akal. Sesuatu yang tidak mungkin ada secara akal tidak mungkin diadakan secara akal. Matinya Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu apa? Tidak ada kaitannya dengan sifat kudrah. Begitu juga sifat iradah. Begitu juga sifat iradah. Qudrah dan iradah itu kaitannya dengan apa? Sesuatu yang secara akal mungkin ada dan mungkin tiada. Sesuatu yang secara akal mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Dalil aqli atas sifatul iradah. Annahu law lam yakun muridan lam yujad syai'un min hadzal alam. Seandainya Allah tidak maha berkehendak, maka alam ini tiada. Alam ini tidak akan ada. Li'annal alama mumkinul wujud, karena alam itu adalah sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tiada. Fa wujuduhu laisa wajiban bidzatihi laisa wajiban lidzatihi aqlan. Jadi keberadaan alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada tanpa diciptakan. Wal alamu mawjudun. Kemudian alam ini bisa kita saksikan bersama bahwa dia ada. Fa'alimna annahu ma wujida illa bi takhsisin mukhassisin li wujudihi wa tarjihihi lahu ala adamihi fa thabata anna Allah sya'in. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa alam ini tidak mungkin ada kecuali dengan takhsis, mukhassis. Ya, kecuali apabila dikehendaki ada oleh Tuhan yang maha berkehendak, yang mengunggulkan adanya atas ketiadaannya. Jadi alam itu kan mungkin ada dan mungkin tiada. Adanya alam itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal. Ketiadaan alam itu juga bisa diterima secara akal karena makhluk, bukan Tuhan. Ya, karena alam ini adalah makhluk, ciptaan, bukan Tuhan. Nah, siapa yang mengunggulkan adanya alam atas ketiadaannya? Tidak mungkin dia ada begitu saja. Tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri.
Tidak mungkin dia mengunggulkan keberadaannya atas ketiadaannya sendiri. Pasti ada takhsis dari mukhassis. Pasti ada yang menciptakannya sesuai dengan kehendaknya, yang menjadikan alam ini ada dan mengunggulkan adanya alam atas ketiadaannya. Dalil naqli atas sifatul iradah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda." Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin." Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada salah satu putrinya, putri beliau, "Quli hina tusbihin." Ucapkan, baca ketika engkau memasuki pagi hari, "Subhanallah wa bihamdih, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Al-hadis dan seterusnya. Ya, dari beberapa ayat yang kami baca dan dari hadis yang telah kami baca, bisa diambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat iradah. Kemudian dari ijma' Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Isyarah ila Madhhabil Haqq, kemudian juga Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani di dalam kitab Al-Insaf, mereka berdua mengatakan, "Wa ajma'atil ummatu ala anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun." Umat Islam secara keseluruhan telah ijma', telah sepakat menyatakan bahwa bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Dia kehendaki pasti tidak terjadi. Wa qala al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi fil farq bainal firaq. Di dalam kitab Al-Farq bainal firaq, Al-Imam Abu Mansur al-Baghdadi mengatakan, "Wa ajma'a ahlus sunnati." Ahlus sunnah sepakat menyatakan ala anna iradatallahi ta'ala masyiatuhu wa ikhtiyaruhu, bahwa iradahnya Allah itu adalah masyiahnya dan ikhtiarnya, kehendaknya. Tsumma qala, kemudian beliau juga mengatakan, wa qalu aidan, ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan, inna iradatahu nafidhatun fi jami'i muradatihi ala hasabi ilmihi biha. Kehendak Allah itu pasti terlaksana pada semua yang Ia kehendaki sesuai dengan ilmunya. Fama alima kaunahu minha arada kaunahu, maka sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ada, maka ia juga dikehendaki ada oleh Allah. Fil waqtil ladzi alima annahu sayakunu fihi, annahu yakunu fihi, pada waktu yang ia kehendaki terjadi sesuai dengan kehendaknya. Wa ma alima annahu la yakun, dan sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia tidak akan ada, arada alla yakun, berarti juga dikehendaki oleh Allah tiada. Wa qalu, dan para ulama ahli sunnati wal jamaah juga berkata, satu baris lagi, sudah mulai ngantuk ya, innahu la yahdutsu fil alimi syai'un illa bi iradatihi, sesungguhnya tidak akan terjadi pada alam ini kecuali sesuatu yang ia kehendaki. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Nah, bait nazam yang ke berapa ini? 27. Pada pertemuan 17 ini belum selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan ke-18 yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq
ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.